Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Ayub pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 27 begitu ya, kita akan melihat ada lompatan-lompatan yang begitu luar biasa. Di dalam Ayub 19 ayat 1 sampai dengan 22 kita membaca kisah keluh kesah Ayub gitu ya. Pergumulan Ayub. Sebelum sampai pada ayat 23 sampai dengan 27. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya itu mengejar-ngejar dia, menghina dia. Bahkan ada angka yang disebutkan 10 kali engkau menghina aku dan engkau mengejar aku. Ada pergulatan batin, ini namanya sahabat kok malah justru ngejar-ngejar, malah menjudge, malah menghakimi, malah menghina. Tidak benar ini. Lalu di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12, Ayub juga merasa bahwa Allah itu sudah berlaku tidak adil. Mungkin kalau Ayub mau berkata, apa sih kurangnya aku Tuhan? Kalau anak-anakku pergi berpesta, esok pasti aku mempersembahkan korban penghapus dosa. Aku pasti datang kepadamu memintakan pengampunan untuk anak-anakku. Apa yang kurang lagi? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Enggak berhenti sampai di situ, Ayub juga merasa bahwa penderitaannya tidak selesai-selesai. Sahabat-sahabat menghina dia, Tuhan seolah-olah berlaku tidak adil, lalu keluarganya pun menjauhi dia. Ayat 13 sampai dengan ayat 20, bahkan budaknya membantu rumah tangganya sudah enggak mau lagi datang ketika Ayub memanggil. Begitu dalam Ayub terperosok, begitu dalam Ayub terpuruk, begitu luar biasa penderitaan Ayub. Tetapi ketika kita membaca ayat 25 dari Ayub pasal 19, kita menjumpai suatu yang sangat berbeda. Dia mengatakan, aku tahu penebusku hidup. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 22 dia berkeluh kesah tentang keluarganya, tentang sahabatnya, tentang Tuhan. Tetapi kemudian di dalam ayat 25 dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan dia akan bangkit dari atas debu. Begitu bertolak belakang. Ada dinamika yang begitu sangat jelas. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ahli filsafat dari Jerman, namanya Martin Buber. Bahasa Ibraninya Mordekai begitu ya. Mordekai Buber, ya. Keturunan Yahudi yang lahir di Wina dari keluarga Yahudi Ortodoks. Ada satu buku yang dia tulis, yaitu tentang aku, engkau. Ya, mau berbicara tentang sebuah relasi. Dia menggambarkan bahwa relasi aku engkau ini adalah sebuah relasi yang real. Sebuah relasi yang nyata, hubungan yang nyata, bisa dirasa, bisa disentuh, bisa dilihat. Relasi aku engkau itu seperti ya saudara dan saya gitu ya. Saya bisa melihat saudara, saudara bisa melihat saya.
saya bisa melihat, saya bisa berkata-kata, saya bisa menyentuh, demikian pula sebaliknya. Jadi sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang ada di awang-awang, bukan sesuatu yang ada di dunia maya begitu ya, bukan mayanya Pak Hendro itu yang duduk di pojok situ. Tapi relasi aku dan engkau, relasi maksudnya adalah relasi kita dengan Tuhan, itu juga adalah relasi yang real, yang nyata. Bukan abal-abal gitu ya. Nah, untuk bisa merasakan bahwa Tuhan hidup, Tuhan hadir, dan Dia sumber hidup kita, maka tidak bisa tidak harus ada relasi yang terjalin antara kita dengan Dia. Aku dan engkau, seperti itu. Itu seperti lagu sekolah minggu begitu ya. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Jadi kita nggak bisa tidak merasakan relasi dengan Tuhan itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata kalau kita tidak tinggal di dalamnya. Dan itulah yang digambarkan oleh Martin Buber di dalam filsafatnya tentang aku engkau begitu. Dan ketika saya merefleksikan reaksi Ayub di dalam ayat 25, tetapi penebusku hidup, menurut saya dia berada dalam sebuah relasi yang membuat akhirnya Ayub dapat berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan relasi itu berangkat dari kesediaan Ayub dan juga keterbukaan Ayub. Jadi ada keterbukaan di dalam diri manusia untuk dapat merasakan Allah yang hidup itu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita, suami atau istrinya Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah, atau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak dan sebaliknya. Kalau tidak ada kedekatan, kalau tidak ada keterbukaan, ya, kalau tidak ada kesediaan untuk mendengar. Dan itu yang terjadi. Ada dialog antara Ayub dengan Tuhan. Ayub membuka dirinya bagi Tuhan, berbicara, dan Allah pun membuka dirinya bagi Ayub dan dia berbicara dengan Ayub. Ada dialog, ada percakapan antara Ayub dengan Tuhan yang diimani sehingga dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Kalau tidak ada dialog, kalau tidak ada percakapan, kalau tidak ada kedekatan, kalau tidak ada keterbukaan dari Ayub, saya yakin dia tidak akan berkata, aku tahu penebusku hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah yang mestinya kita lakukan. Kalau kita berkata, benar gak sih Allah itu hidup? Benar gak sih Allah itu ada? Kok selama ini saya sepertinya tidak merasakan bahwa Allah itu ada di dalam hidup saya? Tenane, yang benar. Nanti kalau kita sudah keluar dari ruangan ibadah ini atau selesai mengikuti ibadah ini, coba mari kita hayati, benar gak sih bahwa Tuhan itu tidak pernah terlibat dalam hidup kita? Tuhan mau kok, Tuhan mau membuka dirinya. Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Persoalannya adalah apakah kita mau membuka diri supaya kita juga semakin, oh ya ternyata Allah yang aku kenal, Allah yang aku coba untuk tahu, adalah Allah yang juga mau membuka diriku.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hayati dengan sungguh perjalanan spiritual kita, ziarah iman kita. Kalau kita ingin semakin dapat merasakan bahwa penebus kita hidup, aku tahu penebusku hidup. Mari kita membuka diri di hadapan Allah. Dalam pesannya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus memberikan penegasan. Yang pertama begini, kamu itu sudah dikuduskan dan kamu itu sudah diselamatkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 begitu ya. Kamu itu sudah diselamatkan, kamu sudah dikuduskan. Syukuri itu. Mengucap syukurlah, hayatilah gitu ya. Dan jangan kamu digelisahkan dengan hal-hal yang beredar di sekitar kehidupanmu. Pengajaran yang kamu dengar atau apapun juga. Jangan goyah. Yakinlah kamu sudah dikuduskan dan kamu sudah diselamatkan. Pegang itu. Ya, peganglah ajaran yang sehat, ayat 15, ayat 2 sampai dengan ayat 5 lalu dilanjutkan ayat 15. Dan terakhir tetap lakukan apa yang baik dan letakkan segala harapanmu pada Dia yang menghibur dan menguatkan. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan. Allah yang hidup itu adalah Allah yang mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Allah yang hidup itu adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada waktunya. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menjaga kita, menaungi kita dengan kehangatan kasih-Nya. Allah yang hidup itu adalah Allah yang berjalan di depan Bapak Ibu, di belakang Bapak Ibu. Allah yang berjalan di samping kanan kiri yang membawa kemenangan untuk Bapak Ibu sekalian. Allah yang mau menjadikan hidup kita seperti biji matanya. Yakinlah, peganglah itu dengan sungguh. Amin.